Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Salam babarayaan. Sekarang kita lanjutkan kembali seadanya saja, banyak waktu yang tertunda. Yuk kita mulai. Kami meringkas saja dalam cerita ini. Singkatnya, negara, dasar negara dan undang-undang negara telah terbentuk dengan segera. Kabinet juga sudah terbentuk. Para pendiri bangsa bergerak dengan cepat. Media juga sudah menyuarakan proklamasi ke kancah mancanegara. Ini menyulut kemarahan pihak Belanda beserta sekutunya. Jepang diperintahkan untuk menjaga status sebelum Indonesia diambil alih oleh mereka. Suasana semakin mencekam. Para petinggi republik menjadi tahanan kota. Soekarno bekerja sama dengan para pemuda dari jawatan kereta api. Para pejabat melarikan diri lewat jalur kereta api di malam hari ke Yogyakarta. Ya benar, Jogja yang berani menampung para petinggi negara muda ini. Sekaligus nantinya berhadapan langsung secara terbuka dengan Belanda. Dalam beberapa tahun Yogya sebagai ibu kota negara. Semua biaya kenegaraan ditanggung oleh kantong Kesultanan Yogya. Baik gaji presiden, wakil presiden, para menteri, semua dibayai oleh dana dari keraton. Akhirnya kembali ke pertanyaan semula. Sampai kapan Belanda dan sekutu akan datang untuk mengebom ibu kota? Dalam suatu rapat Soekarno selaku presiden menanyakan kesanggupan kepada Sudirman selaku panglima perang dalam pengerahan pasukan untuk menghadapi serangan Belanda. Maka Sudirman berkata, "Sebelum menjawab perihal ini, maka izinkanlah saya bertanya kepada para alim ulama sebagai seorang Islam. Pertama, apakah menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, sedangkan negara ini bukanlah negara berasaskan sebagai negara Islam, sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam? Kedua, apakah berjuang demi tanah air Indonesia adalah termasuk dalam jihad fisabilillah bagi orang Islam? Ketiga, apakah mati dalam berjuang untuk membela dan mempertahankan negara adalah termasuk ke dalam mati syahid yang terhormat sesuai ajaran agama Islam?" Sebenarnya pertanyaan ini sederhana, tetapi justru menjadi kunci utama dalam pergerakan rakyat semesta. Karena 90% lebih penduduk Indonesia waktu itu adalah orang Islam. Pertanyaan ini terus bergaung bergema di kalangan alim ulama. Mereka menyusun kebijakan atau fatwa khusus. Timbul semboyan hubul waton minal iman. Nahdlatul Ulama bersepakat bahwa membela negara Indonesia adalah jihad fisabilillah. Ini adalah fardu kifayah atau kewajiban secara umum bagi umat Islam. Tentu saja sangat efektif dalam membantu pergerakan kaum pejuang beserta rakyat demi satu kepentingan. Ini disebut resolusi jihad Islam. Sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Inilah yang memicu kekuatan dalam pertempuran 10 November Hari Pahlawan di Surabaya. Padahal waktu itu secara resmi pemerintahan menyerahkan keselamatan Surabaya kepada pejuang setempat. Artinya secara fakta negara tidak punya persiapan untuk menggempur tentara sekutu Belanda yang turun di Surabaya. Yogya diserbu, dan rencana cadangan darurat dijalankan. Soekarno-Hatta ditawan. Sudirman berjuang bergerilya bersama rakyat. Memang ada pertempuran merebut Jogja oleh para pejuang. Kemudian secara politik diplomasi perjuangan berjalan. Dari satu perundingan ke perundingan lainnya. Begitulah. Bergulir hari demi hari. Banyak cerita kepahlawanan dari seluruh pelosok negeri. Semua adalah kebanggaan kita sebagai anak bangsa.
Meniti pada hari-hari senja sang proklamator, Soekarno mengalir kisah tentang pemberontakan PKI sebagai awal kekisruhan, kekacauan politik dalam negeri. Dengan ini Soekarno disudutkan. Rupanya zaman memang hendak berganti tuan. Ganti tuan, ganti pula kebijakan. Sesuai dengan alur cerita pertama, maka fokus kita ada pada 3 tokoh. Pertama, Dudum Sonjaya selaku pembuat sketsa proklamasi 16 Agustus. Kedua, Sani Sanjaya. Ketiganya adalah keluarga Babah Kisong. Kita batasi saja tokoh ceritanya di sini. Zaman rupanya telah berganti, sekarang kekuasaan Soekarno telah runtuh atau anggaplah runtuh, diganti dengan kekuasaan yang disebut pada waktu itu sebagai zaman Orde Baru, dan zaman Soekarno ke belakang disebut Orde Lama. Terjadi desukarnisme, artinya paham-paham dari ajaran Soekarno mulai dihapus, mulai dikikis, diganti dengan ajaran nasionalisme gaya baru pada waktu itu. Begitu pula dengan orang-orang terdekatnya. Sesuai dengan keadaan politik, maka anggaplah disingkirkan. Keadaan ini tidaklah baik bagi para orang-orang dekat Soekarno. Di antaranya pada waktu itu kebetulan Dudum sudah dewasa. Karena ada suatu hal tersebut, maka Bapak Dudum Sonjaya secepatnya pergi ke luar negeri dengan alasan melanjutkan pendidikan, kalau tidak salah di Belanda. Perlu diketahui pada waktu Soekarno digelandang ke Wisma Yaso oleh tentara dari Bapak Soeharto, dia sama sekali tidak melawan. Soekarno sudah tahu hal ini akan terjadi. Satu-satunya barang yang diambil adalah bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus di Jakarta, dibungkus dengan plastik, sengaja diamankan. Begitu pula dengan Pak Dudum. Barang yang berharga yang dibawa adalah bendera kemerdekaan tanggal 16 Agustus, dia nggak sedengklok dibawa kemana-mana, mengikuti kuliah sampai lulusnya. Kemudian ia bekerja sebagai pelukis, berjalan dari negara satu ke negara lainnya sambil melukis atau menjual lukisan. Kebetulan alhamdulillah payu ya hitungnya. Sekian lama berjalan, dia membawa pusaka keluarga sebagai pusaka nasional, yaitu bendera pusaka tanggal 16 Agustus. Ketika pada tahun 1980-an, ketika kekuatan Soeharto mulai mundur, Pak Dudum sudah berada di daerah Bandung, daerah Soreang kalau tidak salah. Sudah menikah dengan orang sana dan bendera pusaka pun dibawa-bawa. Tentu saja banyak yang menginginkan barang ini, tapi beliau tidak mempercayai apakah bendera pusaka tersebut akan dihancurkan atau akan diperjualbelikan atau sebagainya. Sama seperti Pak Dudum, keluarga Bapak Kisong juga setelah kejatuhan Soekarno juga tetap mempertahankan apa yang ada sebagai warisan keluarga atau sebagai warisan negara, yaitu berupa rumah peristiwa proklamasi tanggal 16 Agustus. Walaupun daerah aslinya sudah tergerus oleh Citarum, mereka pindah rumah tetap membawa kembali dan membangun kembali seperti model rumah semula, plus barang-barang serta kamar-kamarnya, denahnya, bagian depan yang digunakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dipertahankan sampai sekarang. Walaupun terus terang tanpa banyak bantuan dari pemerintah pada waktu itu, tetap mereka menjaga
tidak sampai menjualnya ke pihak luar. Baru-baru ini saya dengar ada bantuan dari Kang Deddy Mulyadi sehingga daerah rumah tersebut, bangunan tersebut mendapat renovasi dari Kang Deddy. Ya, terima kasih, alhamdulillah.